Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Anas, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, alhamdulillah. Gimana Pak sebaiknya? Sebaliknya. Alhamdulillah juga sehat. Ah. Oke, sesuai dengan agenda kita di session sharing session yang keempat ini, berarti ya. Kita akan Betul coba Pak. membahas tentang dua hal. Yang pertama evaluasi, assessment, penilaian, dan yang kedua terkait dengan laporan MBKM-nya sendiri. Tapi sebelum itu, saya tuh meminta Anas untuk RPP ya. Ada itu nggak yang terbaru tapinya? Iya, betul. Sudah ada Pak, sudah saya Sudah buat. ada ya, oke. Nah, kenapa saya mengambil itu supaya nanti terlihat bagaimana proses penilaian itu dilakukan. Tapi saya sebelum ke sana, saya akan share dulu aturan tentang standar penilaian pendidikan. Jadi terlihat ya. Ada Pak. Nah ini, jadi Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Tapi kan dengan nanti ada, jadi Permendikbud ini kemungkinan besar akan dirubah karena sudah ada si payungnya udah berubah gitu. Payungnya itu tentang standar nasional pendidikan itu tahun 2020 ya. Nah dia beberapanya itu merevisi khususnya tentang ujian nasional. Makanya kemungkinan besar ini tinggal nunggu waktu aja nih ada tentang perubahan. Tapi karena sebelum ada perubahan itu, nah ini tetap digunakan. Ya, beberapa poin yang tercantum di sini. Jadi kan secara filosofisnya prosesnya sudah dilakukan. Nah, tinggal bagaimana kita menilai proses itu. Nah, ini harus ada standarnya nih menilai ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan apa itu penilaian atau assessment ya. Ini saya langsung aja ke sini nih. Penilaian itu atau assessment ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ini. Pengumpulan dan pengolahan informasi. Artinya penilaian ini bisa dilakukan tidak hanya tes akhir saja atau PAT saja, tapi juga bisa dilakukan sejak kita melakukan proses pembelajaran. Jadi setiap KD kompetensi dasar itu ada nilainya. Kalau misalnya di setting satu RPP itu ya itu bisa kita dapat informasi ya, proses pengumpulan dan informasi ini ya. Misalnya si A, oh bagus ininya, oh si B bagus itunya, atau si B, si C kurang ininya gitu. Ini kita lihat assessment. Kalau pembelajaran ini bisa dibaca interaksi, proses interaksi ya. Kemudian ini proses yang digunakan tadi. Kita bisa menggunakan ulangan istilahnya itu. Jadi ulangan ini adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan. Jadi ulangan itu memang nggak dibatasi, boleh aja. Yang penting dia bisa mengukur, tapi tidak berarti belum disampaikan informasi sudah ulangan. Nah itu juga salah. Atau ngedadak kayak ulangan ngedadak, gitu. Nggak begitu juga. Jadi prosedurnya adalah guru itu melakukan proses pembelajaran. Nanti setelah proses pembelajaran hasil penilaiannya ya bisa menggunakan dengan ulangan. Gitu. Kalau mau ulangan, kalau mau lisan. Kalau mau apa lagi tuh? Kalau mau itu ya tesnya kalau nggak lisan ya tulisan gitu. Kalau mau praktek ya praktek gitu ya. Jadi yang penting kegiatan itu mengukur apa yang diajarkan oleh si guru. Gitu. Lalu ada lagi dikaitkan dengan ini ujian sekolah. Ini yang mungkin kemarin ya. Komisi dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari satuan. Jadi sebelum dia lulus, nah ini ada ujian sekolah. Terus ada KKM, ini KKM itu kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan, ya, yang mengacu pada dasar kompetensi kelulusan dengan pertimbangan karakteristik dan seterusnya. Ini KKM yang menyangkan 70 ya umumnya. Nah ini lingkupnya, kita lingkupnya di sini penilaian hasil belajar oleh pendidik. Nah kalau
ujian sekolah ini ujian sekolah. Nah, kalau dulu UN ini, tapi nanti penilaian hasil belajarnya oleh pemerintah ada yang nanti ada istilah AKM itu ya, AKM. Ketuntasan kompetensi minimum. AKM istilahnya. Yang dinilai ini sikap pengetahuan keterampilan tentunya. Jadi kalau untuk pengetahuan yang relevan tadi, berarti kalau pengetahuan bisa dengan bisa lisan, bisa tulisan, tapi yang kita ukur ya kognitifnya. Tapi kalau keterampilan tentunya lebih pada praktek ya, bisa dengan praktek tadi, bisa dengan lisan gitu, unjuk kerja gitu. Nah, pengetahuan juga bisa dengan menggunakan portofolio gitu. Jadi sebetulnya tidak harus sistemnya itu tulis gitu. Jadi karena tadi filosofis atau definisi assessment itu adalah pengumpulan informasi, kita bisa mendapatkan pengumpulan itu dari data-data yang dilakukan oleh si peserta didik. Nah, tinggal mau yang gampang nilainya gitu atau mau yang saklek. Nah, kalau yang saklek ya udah ulangan, dapat 40 gitu, kurang lagi di remedial lagi. Tapi kalau mau yang lebih proses ya portofolio sebetulnya, portofolio. Misalnya dalam hal writing, draft pertama 50 kene. Kemudian sok di revisi nih kesalahan ini. Lalu dia nanti membuat perbaikan. Yang kedua dia kumpulin lagi. Terus ada pertambahan sekian. Terus nanti ada mungkin reading, ada latihan, dikerjakan. Nah, dia kumpul. Jadi hasil pengumpulan itulah kita sebut sebagai portofolio. Nah, itu nanti kita bisa nilai hasil prosesnya. Sehingga anak dapat 80 itu tidak serta-merta 80, tapi dari hasil portofolio itu. Nah, itu yang menurut saya tuh kalau sekarang itu bisa lebih banyak digunakan agar nilai anak tuh jelek wae gitu. Kalau di sistem tes begitu ya umumnya jelek terus ya. Gitu. Umumnya jelek terus. Nah, penilaian pengetahuan untuk merupakan kegiatan dilakukan ini ya, penilaian pengetahuan, penguasaan pengetahuan atau sebutannya ya K3 ya. Kompetensi inti 3 ya pengetahuan itu. Terus keterampilan, mengukur keterampilan. Nah, dilakukan oleh pendidik ya, oleh kita. Nah, ini tujuannya. Penilaian ini bertujuan untuk memantau mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan. Jadi tujuannya. Jadi tujuannya itu bisa yang pertama untuk perbaikan, untuk evaluasi juga si pengajar. Ya. Ini oleh kita nih. Gitu. Jadi kita fokusnya nomor satunya dulu ini. Jadi bisa untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan. Nah, ada istilah lain. Jadi assessment itu ada yang disebut dengan formative assessment. Ya, formative assessment. Artinya formative assessment itu untuk menilai ada gak perbaikan nih dari siswa dan juga kita sebagai pengajar. Kan logikanya gini, kalau siswa itu kita ajari, terus dites tengah tekeneh wae, nah berarti ada yang salah juga dengan kita, dengan gurunya. Oh mungkin cara penyampaian kita nggak jelas. Oh mungkin metode belajar kita tidak memberikan dia semangat. Oh mungkin kita terlalu cepat-cepat ingin ke materi, sementara hal yang scaffolding yang kemarin kita pernah bahas, yang paling basicnya dia nggak kuat. Gitu. Oh mungkin pembelajarannya kurang kreatif kitanya gitu. Itu yang kita sebut dengan formative assessment. Gitu. Perbaikan. Nah, nilai 40 itu bermata dua. Jadi kita bisa mengajarkan baru 40 saja berarti gitu. Belum sampai ke 70 angka minimal. Nah, itu satu formative assessment. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan summative assessment. Gitu, summative assessment. Nah, summative ini baru penilaian. Finalnya nih kan harus diangkakan ya dalam raport. Nah, itulah kita sebut sebagai summative assessment. Gitu. Jadi anak ini layak dikasih berapa nih? Oh, dari tugas-tugasnya yang terkumpul dapat sekian. Dari hasil UAS-nya sekian. Nah, kita prosentasekan, kita bobotkan. Bobot tugas dengan bobot ujian itu berapa bobotnya, lalu itulah hasilnya. Itulah yang kita sebut dengan summative assessment. Nah, kita harus, tadi saat kita memvonis anak itu misalnya,
50 sebagai sumatifnya, sebagai nilai akhirnya, otomatis kan si anak itu mungkin nggak naik gitu ya. Atau mungkin si anak itu bisa dikomplain. Nah, seluruh proses penilaian kita itu memang harus kita bukukan sebagai dasar atau sebagai bukti bahwa anak ini layaknya 50 karena dasarnya adalah nggak pernah naik, nggak pernah belajar, datanya ada, nggak pernah masuk, datanya ada, dia nggak masuk. Terus nilai ujiannya, nilai tugasnya juga tidak dikerjakan, buktinya memang kosong. Gitu. Kalau dikerjakan cuma 1, itu pun nilainya cuma sekian, ada bukti penilaiannya. Gitu. Jadi nilainya nggak diwang-wang, nggak tiba-tiba tembak, pas salah nembak, komplain, ya udah bahaya. Gitu. Jadi penilaian itu tadi ada yang tujuannya formatif sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita untuk mengukur berkembangnya anak, plus juga dengan kualitas pembelajaran kita buat, dan ada yang sumatif tadi untuk memberikan penilaian. Nah, karena begini, ada guru yang tugas hayo ngasih, tapi diperiksa enggak. Nah, itu gimana coba caranya? Nggak ada feedback bagi si anak. Karena anak itu gini, ketika tugas dikasih oleh anak, terus kita koreksi, ini salah, terus dikasih lagi pada si anak kan kalau anaknya yang tanggung jawab, dia akan tahu, oh iya, saya salahnya di sini. Berarti kalau begini nggak begini, harus begitu gitu. Makanya ada muncul lagi soal yang relatif sama, nah dia nggak akan mengulangi kesalahan lagi yang kemarin, karena dia tahu, ya itu salah, benernya kayak gini, gitu. Tapi ada juga guru yang nggak pernah ngasih tugas, kalaupun dia ngasih tugas juga nggak tahu tugasnya ada di mana, tiba-tiba dapat nilai 90. Nah, anak pun bingung, saya dapat 90 di mana? Gitu. Karena pada akhirnya gini, harusnya yang idealnya kan gini, ketika dia mendapatkan nilai B misalnya, oh iya benar, dan saya juga tahu memang kemampuannya B, nah kayak gitu. Itu berarti nilainya sahih gitu. Nah, makanya muncul lagi nih standar penilaian apa? Nah ini, prinsip penilaian. Nah ini ada sahih, berarti berdasarkan data yang mencerminkan itu ya, sahih, objektif, ya, ada standarnya tentunya, ada prosedurnya, kriterianya jelas, tidak ada subjektivitas, ayo mah gelis. Ima nama lagi kabule-bule, nah, nggak begitu. Jadi si sahih, objektif, adil ini kita rumuskan sebelum kita melakukan tes tentunya. Jadi jangan tes terkumpul baru kita buat, itu salah. Gitu. Tapi kita buat dulu prinsip-prinsipnya, baru kita lakukan tesnya. Terus kemudian ini terpadu, ya, kemudian terbuka, menyeluruh, sistematis, akuntabel. Ya. Nah, bentuk penilaiannya ini bisa dengan ulangan, pengamatan, penugasan, ya, atau bentuk lain yang diperlukan, bisa di luar ini. Gitu. Jadi nggak saklek harus hijau, kuis unggul, enggak. Jadi bisa aja 1, 2, 3, 4. Terus penilaian juga untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi, untuk memperbaiki proses belajar, ini yang perlu juga diperhatikan, juga untuk melihat kemajuannya. Gitu, ya. Nah, lain-lainnya sampai di sini juga ada pengaturan tentang mekanisme. Nah, ini mekanisme. Mekanisme penilaian belajar ini dirancang dulu dalam RPP. Nah, ini berdasarkan silabus. Gitu. Misalnya begini, sederhananya begini. RPP yang kemarin misalnya kita ingin melatih KD-nya itu perkenalan. How are you misalnya ya. How are you. Nah, kan dalam satu pertemuan itu kita ingin mengetahui materi how are you, I'm fine ini atau pengenalan gitu. Itu anak-anak tuh bisa nggak? Misalnya kita ngasih 10 ekspresi perkenalan gitu. Nah, dari 10 ini kita buat kriteria dalam evaluasi dalam RPP itu. Disebut 100 kalau anak-anak bisa menyebutkan 10-10-nya dengan pronunciation yang tepat gitu. Dan juga mampu merespon juga secara tepat. Jadi kalau kita bilang how are you? I'm fine. Oh betul. Tapi kalau misalnya kita bilang how are you? I am Denny, ya berarti nggak tepat. Oh itu 100. Kemudian kalau misalnya dia masih hanya 5 saja, maka nilainya 80 atau mungkin nilainya hanya 70 dan seterusnya. Itu tergambar dalam RPP itu. Jadi RPP ini, evaluasi dalam RPP itu menilai kompetensi yang kita ajarkan, gitu. Tujuan pembelajarannya.
kalau tujuan pembelajarannya misalnya anak-anak di belajar ini untuk mampu untuk menyebutkan percakapan misalnya ya, perkenalan. Nah, berarti evaluasinya ke sana. Jadi jangan sampai nanti evaluasinya hari materinya tentang perkenalan, introducing, hari evaluasinya disuruh mereka mempresentasikan sesuatu. Nah, itu udah nggak nyambung. Jadi selaras gitu. Nah, sehingga idealnya memang satu RPP itu sudah ada evaluasinya. Nah, tinggal nanti melihat durasi waktu. Makanya di sini kita harus berpikir ada semacam assessment dalam setiap pertemuan kita, ya, di saat dalam waktu 90 menit itu ada nih assessment. Misalnya 10 menit terakhir assessmentnya. Gitu. Itu bisa aja dengan unjuk kerja mereka, kita respon sehingga oke, pertemuan ini mereka dapat nilai si Ani 90, si Berry 80, ya dapat itu dari RPP itu. Jadi sehingga kita nggak bergantung pula dengan ulangan-ulangan sebetulnya. Ya, mungkin ulangan itu bisa digunakan untuk mengevaluasi beberapa materi, gitu. Bisa jadi begitu kan ya, beberapa materi bisa dengan ulangan. Nah, okay. Nah ini terus ada juga sikap juga ini. Memang akhirnya sih kita kayak pilot, banyak banyak list ya. Pilihan aspek melalui observasi pengamatan, pilihan aspek pengetahuan atau ini keterampilan bisa dengan praktek, produk, ya, proyek, portofolio dan teknik lain. Ini keterampilan. Ya, keterampilan itu portofolio berarti ya. Nah, di sini pengetahuan itu bisa dengan ini tertulis, lisan dan penugasan gitu bisa. Nah, ini jadi sebetulnya bisa dibuat sesuai dengan kemampuan dan juga relevansinya juga. Jadi jangan dipaksa pada satu saja. Nah, yang tidak KKM, nah ini dia harus mengikuti remedi gitu. Oke, ini kita lewat laporan hasil. Terus ini UN udah nggak ada, ini pasti diganti ini ya. Nah, ini prosedurnya juga dijelaskan gitu. Nah, ada rentangnya 0 sampai 100. Nah, ini bisa dibaca. Menurut saya ini cukup jelas ya, cukup jelas si Permendikbud ini. Termasuk dia mengatur tentang instrumen penilaian, ada ketentuan penutup. Kalau kenaikan kayaknya ada nggak di sini? Mungkin ya itu kalau untuk. Nah, ini acuan secara umum yang bisa menjadi pedoman kita gitu untuk. Jadi intinya adalah yang saya bahas dari awal bahwa pendidikan itu dia ada standar-standarnya. Jadi nggak bisa bagaimana feeling kita gitu, nggak bisa. Ada standar-standar yang sudah dibuat. Nah, persoalannya ya entah waktu itu saya sebagai murid, sebagai mahasiswa atau sebagai guru ya, itu seringkali ngacunya bukan ngacu pada aturan, tapi acuannya pada apa yang saya lihat, apa yang saya alami gitu. Nah, ketika saya melihat dan mengalami pembelajaran yang tidak sesuai dengan aturan, nah itu yang celaka. Misalnya gini, dulu pernah saya mengalami channel tiba-tiba ulangan ngedadak karena anak-anaknya ribut wae gitu. Gurunya datang anak ribut langsung buka, siapkan selembar kertas langsung gitu. Itu yang matematika yang nggak pernah diajarin nih. Ya jelas anak nol hiji segala macamnya. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga nggak pernah datang, nggak pernah hadir si gurunya itu ya. Tiba-tiba di akhir ada ulangan atau UAS gitu ya, semester. Bingung naon, ada yang seperti begitu. Atau juga sering juga tugas kumpulin, tapi feedbacknya nggak ada. Dikembaliin juga nggak ada, nggak pernah. Jadi nggak ada proses assessment for learning itu nggak ada. Padahal dia berfungsi untuk memperbaiki belajar kita, belajar siswa, juga kualitas pembelajaran juga mahasiswa. Nah itu sih sebetulnya ya filosofis dari penilaian. Nah, saya harap nanti ke depan Anas ya, dalam profesi Anas kalau misalnya di dunia pendidikan, nah itu yang harus dipegang bahwa proses pembelajaran dia harus terencana, ya terencana tercermin dari tadi kita memahami benar apa tentang kurikulumnya, lalu silabusnya, ya kemudian juga
dalam proses pembelajarannya dibekali dengan RPP-nya, begitu. Nah, di dalam RPP-nya itu tentu kita sudah menyiapkan materi apa saja yang harus kita ajarkan. Ya, jadi ada prosesnya gitu. Nah, cuman nanti di prosesnya itu ingat bahwa prinsip-prinsip sekarang pembelajaran itu berbasis siswa. Jadi student center bukan teacher center. Artinya karena kita ingin siswa itu memiliki critical thinking, berpikir kritis, jadi mereka harus mengalami gitu. Nah, guru harus memfasilitasi atau membuat suasana di mana proses belajar itu memang terarahkan untuk mereka belajar secara kritis, secara mandiri. Jadi untuk diajar ke hiji tambah hiji sabaraha? 2, nah nggak begitu. Tapi bagaimana si anak bisa menemukan 2 itu dengan proses yang mereka lakukan gitu. Saya sering mencontohkan kalau dulu kan guru misalnya metamorfosis misalnya dalam kupu-kupu dihafalkan kan. Kupu-kupu ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Dihafalin padahal dia nggak pernah melihat fenomena itu. Sehingga karena dia dihafalkan ya lupa, pasti lupa. Gitu. Nah, tapi beda kalau sistemnya discovery. Ya. Atau mungkin problem based misalnya. Si anak itu dia melihat, mengamati ada kupu-kupu, ada ulat. Mungkin ulat itu disiapin oleh sekolah atau oleh gurunya, disimpan didinya. Dalam beberapa waktu kemudian berubah wujudnya. Tuh, ulat tiba-tiba ulatnya hilang tuh. Ada wujudnya. Oh, bisa gitunya. Oh iya tuh. Udah gitu berubah lagi menjadi kupu-kupu. Nah, kita langsung memberikan penegasan. Inilah yang kita sebut dengan metamorfosis. Saya yakin yang begitu akan terus diingat karena dia mengalami, karena dia mengamati, mengalami. Dan ada life skill-nya juga. Sama dengan kemarin saya diskusi dengan salah seorang teman yang hobinya itu menanam. Kan saya diajari gitu, biologi tentang tumbuhan yang langsung. Ini jadi dia bilang ada akar itu akar udara. Jadi akar tuh nggak nanam di tanah, tapi ada dari batang tuh ada akar-akar kecil. Nah, dia bilang ini bisa kalau jadi tumbuhan tinggal dipotong, masukin ke tanah. Kan gitu. Saya jadi oh iya ya. Kayaknya kalau saya mendengar penjelasan itu di kelas nggak kebayang gitu. Ukur di gambar unggul nggak kebayang, lupa. Tapi kalau seperti ini saya ingat, oh berarti kalau gitu, kalau nanti saya punya tumbuhan, terus tumbuhannya itu ada akar-akar kayak gitu, oh berarti tinggal saya potong saja batangnya, saya tanemin. Nah, nanti kan kelihatan kalau tumbuh, oh benar berarti. Itu yang disebut dengan akar yang melayang itu. Kalau nggak tumbuh, nah berarti bukan akar melayang. Nah, kan itu lebih simpel. Bukan lebih simpel ya, tapi itu lebih paham gitu karena kita mengalami secara langsung. Nah, itu yang kita sebut dengan student center. Nah, bahasa Inggris pun nah ini dituntut untuk seperti itu. Agar gini pembelajaran itu bukan guru yang mendemonstrasikan kemampuannya. Bukan. Kan kebanyakan gitu ya. Gurunya show off, gurunya was-was, gurunya fasih Inggrisnya. Anak nama, murid-murid nama Olohok we gitu. Wah, hebat tuh si Bapak mah. Berarti itu belum belajar, itu baru mendemonstrasikan kemampuan gurunya. Dan bukan itu tujuan dari pembelajaran itu. Tapi bagaimana si guru mampu memotivasi anak-anak dengan teknik-teknik yang dia buat sehingga anak-anak itu bisa menggunakan bahasa Inggris yang kita ajarkan itu. Sesederhana itu gitu. Nah, sementara kebanyakan kita kan ngejarnya itu ingin ngejar bisa listeningnya, bisa ini itu. Padahal kita nggak pernah berproses dari yang sederhana untuk mengajarkan anak-anak tadi. Saya selalu bilang begini, daripada orang ngasih materi canggih dan mereka nggak paham, mending sederhana mereka kepake seumur hidup. Nah kayak gitu. Apalagi itu bersesuaian dengan silabusnya, dengan kurikulumnya. Nah ini PR-nya luar biasa sebetulnya karena apalagi di level SMK ya. Jadi anak itu ada masa di level SD-nya bahasa Inggrisnya, ada masa di level SMP-nya. Nah kita yang harus akhirnya memperbaiki gitu kesalahan yang dibuat oleh guru-guru yang ada di level-level di bawahnya. Nah itu tantangan bagi kita, bagi Anas juga. Itu kurang lebih tentang penilaian gitu. Kalau ada yang mau tanyakan dulu, silahkan tentang penilaian ini. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Sangat luar biasa dan menambah pengetahuan dan wawasan saya juga. Mungkin
ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini mungkin lebih ke pertanyaan yang terdekat gitu Pak, tentang apa namanya remedial gitu Pak. Untuk pelaksanaan remedial itu yang disarankan yang seperti apa Pak gitu. Apakah kita membuat remedial dari beberapa faktor, misalkan peserta didik itu yang kurang ini bagian ini dan itu yang kita remedialkan, atau seperti apa? Itu mungkin Pak yang satu-satu dulu mungkin. Satu dulu ya, oke. Baik, Ya. remedial ini muncul di saat kita melakukan assessment ya. Misalnya kita mengadakan ulangan, gitu. Dapat nilai anak, misalnya anaknya ada 10 orang lah. Terus kemudian ada 5 orang dapat nilai 40, misalnya ya, 5 orang 40. Terus 2 orang dapat nilai 60. Gitu, 3 orangnya lagi dapat 75. Nah, kita harus bisa melihat ini kemungkinannya karena kebanyakan ternyata ada berapa tuh 70% di bawah KKM, berarti problemnya di kita berarti. Nah, kita bisa mengadakan dulu remedial teaching. Jadi pengulangan, jadi kita ngulang lagi, kasih pengajaran lagi. Sok dia diajarkan, tapi bukan mengajarkan soal, ingat. Soal itu alat untuk mengukur kemampuan mereka. Gitu. Jadi yang kita ajarkan itu pembelajaran materinya, kompetensinya. Nah, yang keliru kita ini adalah kita mengajarkan soalnya. Trik-trik menjawab soal. Nah, itu mah gaya-gaya kursus. Gitu. Nah, kita mah kan bukan kursus. Kita itu pendidik, ya. Jadi yang kita ajarkan bukan iya itu 10 soal itu jawabnya A, B, C, D. Nah, nanti anak-anak menghafal. Kalau menghafal nanti nilai 10 mereka itu kan nggak valid gitu. Bukan kemampuan asli mereka. Nah, jadi yang kita ulang itu adalah topik ataupun kompetensi yang kita anggap tadi yang lemah. Makanya muncullah remedial teaching istilahnya itu. Jadi nggak usah kalau dites lagi pasti segitu lagi nilainya. Malah 70, 75 jadi goreng deh gitu kalau kita tes semuanya. Nah, jadi ada dulu remedial teaching kalau tadi jumlahnya itu 70% nih yang di bawah KKM. Nah, setelah remedial teaching baru tes lagi. Ada perubahan nggak? Oh, ada perubahan. Misalnya dari yang asalnya 40 dia berubah menjadi yang 5 orang ini 3 orang misalnya 75, 2 orang 50 gitu. Sisanya udah di atas 75. Jadi tinggal tersisa 2 orang lagi. Nah, 2 orang ini udah aja dia kasih tes lagi. Kesalahannya kita kasih tes. Kalau dia ada perubahan lagi ya udah lolos. Kalau tidak kasih tugas. Kalau tes D ya memang kemampuannya mungkin segitu-gitunya gitu. Ya, jadi itu kita sebut remedial teaching, dan jadi remedial itu tidak hanya tesnya tapi juga mengajarnya. Dilihat juga jumlahnya dulu. Kalau memang semuanya jelek ya berarti kitanya yang salah ngajarnya gitu. Tapi kalau cuma 1 2 ya berarti kita uji lagi. Dia suruh belajar dulu, kita uji, sakit keneh wae udah tugas. Gitu. Nah, cuman nanti dalam nanti sebagai sumatifnya Anda sudah dapat angka nih. Oh, berarti si 2 orang ini jangan sampai nilainya dikatrol sedemikian besar. Jadi jangan sampai 2 orang ini melebihi nilai anak-anak yang secara ini lebih unggul gitu. Karena harus ada pembeda juga dalam penilaian. Jadi jangan sampai kita pukul rata dari 10 siswa itu semuanya 80, ya itu kurang bagus. Ya tidak sesuai gitu. Tidak objektif kan. Gitu. Jadi nanti dari 10 orang ini kalau misalnya nilai 70 itu ya berarti yang 2 orang tadi 75 mungkin. Yang sisanya bisa 80, bisa 90 gitu tergantung kemampuan mereka. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya berkaitan tentang yang tadi Bapak sampaikan. Ini kan kebetulan saya ngajarnya di SMK gitu Pak, di tingkatan sekolah akhir gitu. Nah, apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa ketika mereka sekolah-sekolah tingkatan sebelumnya seperti di SD atau di SMP-nya, dan saya telusuri juga ternyata benar Pak, gitu kan. Ketika saya tanya, itu dulu belajar bahasa Inggrisnya gimana, gitu kan. Ya dengan berbagai banyak jawaban, ada seperti ini, ada yang misalkan tengah hati Pak guru nage gitu kan, atau misalkan tugas wae gitu. Sedangkan jadi maksudnya untuk saya pribadi bebannya lebih berat gitu Pak, bebannya lebih berat. Jadi contohnya misalkan seperti PAT yang baru selesai gitu Pak, untuk kelas 10 sama kelas 11.
gitu. Dikarenakan kelas 11 kemarin itu kan terpotong oleh PKL atau praktik kerja industri sekitar 2 bulan 3 bulan. Nah, jadi hanya satu semester itu ada materi yang tidak tersampaikan gitu Pak. Nah, jadi saya hanya mengujiankan materi-materi yang dipelajari. Nah, cuman ketika diujiankan hasilnya masih belum maksimal gitu Pak. Malah bisa dibilang yang maksimal atau nilainya di atas KKM cuma 30%. Meskipun tadi sebenarnya saya sudah sampaikan gitu, kisi-kisinya juga dan materinya juga tidak terlalu banyak gitu Pak. Jadi kira-kira apa memang sangat berpengaruh gitu Pak kemampuan peserta didik itu dan juga semacam pembelajaran mereka ketika dulu mereka SD atau SMP seperti itu Pak. Iya, sangat berpengaruh. Jadi makanya gini, persepsi dalam proses pembelajaran itu atau prior knowledge itu penting. Jadi mengaitkan pengalaman belajar sebelumnya dengan sekarang. Nah, si anak ini pengalaman belajar sebelumnya nggak ada, blank pisan, nggak tahu apa itu tensis, ya udah, Ya betul. bablas itu, gitu. Nah, tapi kan gini, kita dituntut untuk mengajarkan sesuai dengan kurikulum, ya kan? Kita nggak mungkin mengajarkan kurikulum SD di level SMK, itu nggak mungkin. Nah, makanya dalam setiap pembelajaran materi-materi sesuai dengan RPP-nya itu, nah Anas harus mengaitkan dengan materi yang sebelumnya gitu. Jadi bebannya memang double. Jadi jadi semacam dibagi waktu 30 menit misalnya ya, kalau 90 menit itu 30 menit untuk mereview materi-materi yang harus dia kuasai sebelumnya, sisanya materi yang diajarkan saat ini. Nah, sebetulnya kan pemerintah tidak membebaskan RPP itu sebetulnya. Jadi yang dia buat kurikulum aja secara global. Pokoknya materinya KD-nya ada sekian, ada 5 misalnya KD-nya itu. Sok beresin gimana caranya supaya 1 semester. Nah, disitulah karena kita menilai dulu peserta didik kita ini kita sebut intake ya. Intake itu prior knowledge-nya. Misalnya intake-nya itu 40 nih, kita nilai dia 40 lah karena pengalaman belajar sebelumnya teh begitu rupa lah gitu. Nah, kita bisa memprioritaskan atau kita bisa menyusun materi-materi yang kira-kira ketika kita membahas materi tentang teks naratif, nah ngebahas juga tentang simple past tense, ngebahas juga di situ di dalam naratif misalnya ada angka-angka, nah itu juga angka-angka juga di review gitu. Jadi materi bahasa Inggris ini sebenarnya dia unik ya, jadi tidak ada gradasi secara tegas sebetulnya ya, karena materinya kan sama juga gitu. Di SMK naratif, di SMP juga naratif. Nah, itu bisa digunakan oleh Anas untuk memperbaiki pemahaman dia sebelumnya. Nah, ujiannya pun atau tesnya pun ya jangan tes yang canggih-canggih, yang sesuai dengan diajarkan aja. Karena kan kita menguji apa yang kita ajarkan, bukan menguji apa yang tidak kita ajarkan. Gitu. Makanya pembuatan soal pun disesuaikan dengan kompetensi yang memang kita ajarkan. Cuman yang jelas nanti ujungnya kompetensi yang Anas ajarkan itu sama dengan kompetensi yang guru-guru lain ajarkan karena acuannya sama, kurikulumnya sama gitu. Gitunya bedanya hari Anas memberikan satu materi harus 2 kali. Nah, kalau yang lain mah cepat. Nah, itu aja bedanya. Tapi ujungnya akan sama. Nah, itulah pinter-pinternya Anas menyiasati itu. Ya. Ya ginilah. Ya kalau ngikuti ini memberikan mereka teh kudu mah lulus SD acan mungkin begitu ya kasarnya gitu. Ya betul Pak. Lulus Betul. SMP acan, tapi kan nggak begitu juga. Ya faktanya Ya. udah di SMA ya udah layani saja sesuai dengan tingkatannya itu. Gitu. Ya baik Pak, terima kasih. Satu lagi mungkin Pak. Nah kadang juga yang menjadi salah satu problematika di kelas itu kadang si peserta didik itu ketika misalkan KBM sehari-hari, misalkan ketika KBM membahas satu pembahasan atau membahas satu materi, dan ketika misalkan beberapa menit sebelum berakhir, misalkan ada semacam penilaian atau misalkan post test gitu Pak, dia itu bagus Pak. Halo. Halo.
ada kesalahan di peserta didiknya gitu Pak. Sebentar, tadi nge-freeze tadi, jadi saya nggak menangkap yang sebelumnya Anas yang sampaikan. Ya, gini Pak, berkaitan tentang hasil penilaian anak-anak peserta didik gitu Pak. Kadang kan anak-anak itu ketika di KBM-nya dan ketika mengerjakan evaluasi ataupun misalkan evaluasi dari materi yang disampaikan itu bagus misalkan, bahkan dia bisa menguasai. Nah ketika ujian mungkin hasilnya jeblok atau misalkan bisa dibilang dia nggak maksimal, berarti mungkin itu untuk kesalahannya tidak dari pendidiknya gitu ya Pak. Tidak dari pendidiknya, tapi juga bisa juga gini, kita ngambil soalnya dari siapa itu? Kita buat sendiri kah? Atau kita ngambil dari sumber-sumber lain? Kalau saya pribadi karena nggak masuk MGMP gitu Pak, belum masuk MGMP bahasa Inggris karena belum percaya diri lah. Jadi ya dari pertama aja sampai sekarang alhamdulillah kalau soal mah buat sendiri. Cuman kalau referensinya ambil dari berbagai sumber gitu Pak. Oke, cuman anak jadi itu benar-benar pure dari materi yang dipelajari aja gitu Pak ujian. Ya, berarti anak-anak itu kalau pas belajar langsung mah dia inget kan nih setelah 1-2 bulan lupa, itu berarti memang si anaknya juga dia nggak belajar. Makanya itu tadi ya, makanya tuh kenapa beberapa teknik penilaiannya itu tidak tunggal. Kita ada nilai belajarnya, ada prosesnya, kemudian ada juga nilai akhirnya. Nah itu makanya dikombinasikan, tinggal dibobotkan saja, gitu. Maka muncullah nilai sekian, gitu. Karena prinsipnya kan yang penting adil ya. Adil itu nggak dinilai di akhir gitu. Makanya seringkali kan komplain. Saat kita dulu SMA lah, kan kita komplain. Masa sih kita 3 tahun sekolah divonis 3 hari sehingga nggak naik, nggak lulus kan kayak gitu ya. Nah itu karena memang nggak adil, karena nilai UN itu seolah-olah menghapus nilai-nilai yang ada di rapot, seolah-olah yang sudah dibuat secara proses itu. Nah kita pun sekarang juga sama, dalam menilai anak pun juga dilihat apakah hanya gagal pada saat ini saja. Kalau misalnya dia nilainya jatuh, dapatnya misalnya 40 pas waktu kita lihat lagi, kita amati lagi penilaian kita. Oh mungkin karena kita langsung aja plug ngadopsi dari soal-soal yang lain dan mereka juga nggak tahu gitu, dan temanya juga mungkin nggak nyambung, berarti ada proses ya, kita harus mengkonversikan lah gitu nilai-nilai itu. Jadi nilai yang kita bubuhkan dalam raport itu memang tidak semata-mata nilai matematik hitam putih gitu, tapi juga ada banyak pertimbangan juga. Gitu sih, Anas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, ada yang lain? Nah, kalau nggak ada, kita masuk sekarang pada laporan. Kebetulan MBKM ini kita akan akhiri di bulan Juli. Nah, sesuai dengan pedoman MBKM, setiap yang mengikuti peserta itu harus membuat laporan dan mempresentasikan. Nah, jadi kemarin saya susun itu laporannya, silahkan aja diikuti. Kalau ada problem, ada permasalahan, boleh ditanyakan saat dia, tidak harus dalam sharing session, bisa juga kapanpun. Karena itu proses pembimbingan. Nah, terus rencananya tanggal 30 Juni kita MBKM baik yang mengajar dan juga pemagangan, kita ada acara semacam acara kuliah umum, tapi mengambil temanya tema tentang bisnis ya, digital. Bicaranya dosen UIN udah kita buat, gitu, tinggal kita laksanakan gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk proses teknis segala macamnya udah di handle oleh Bu Nur dan teman-teman dari kewirausahaan gitu. Itu aja sih informasinya. Itu ada lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Kalau nggak ada lagi yang tanyakan, mudah-mudahan sekarang kegiatannya kan tinggal kenaikan kelas ya, Anas ya, di sekolah. Kalau di sekolah kebetulan untuk pelaksanaan PT-nya sudah selesai, Pak. Cuman ini saya untuk untuk mata pelajaran saya untuk PAI dan bahasa Inggris kebetulan ada remedial. Rencananya hari Selasa sama Rabu remedial. Iya.
Nanti mungkin minggu depan di akhir minggu baru pembagian rapot gitu, Pak. Oke. Jadi udah mau selesai ya 2 minggu ini ya. Oke, ya Ya, bagus tuh, betul. mudah-mudahan lancar semuanya. Juga Iya. bisa mendapatkan pengalaman yang pasti bisa lebih full di tempat bekerja, tempat mengajar dengan proses Amin. MBA. Baik, itu saja Anas. Satu lagi. Oh, oke. Gimana? Untuk itu mungkin Pak, ini kan RPP-nya sudah saya buat gitu. Oke. Mungkin sekalian aja nanti sama saya sedang lagi ngedit gitu Pak, video yang pembelajaran yang sudah Bapak evaluasi gitu. Berarti yang baru nanti nih ya? sama video. Berarti yang barunya yang baru ini? Pak. Oh, oke. Ya, insya Allah hari Senin atau Selasa nanti saya kirim via email. Oke, boleh saya tunggu ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum Ya, terima kasih warahmatullahi banyak Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak.